datang kembali di Insomnisteria. Malam ini kita tidak berangkat jauh. Kita pulang ke rumah di atas air, tempat waktu diukur oleh pasang surut, bukan oleh jam. Di sini, langkah tidak dikejar. Di sini, napas memimpin. Udara asin menyentuh kulit Anda seperti sapaan sahabat lama. Teduh merangkul, bukan menghapus. Lampu-lampu kecil mengapung di kejauhan, memantul pada permukaan yang tenang, seperti bintang yang turun untuk beristirahat. Dengarkan kayu yang bernapas di bawah telapak kaki. Rasakan air yang menahan tiang-tiang rumah dengan pelukan yang sabar. Tubuh Anda mengingat ritme ini lebih dulu daripada pikiran. Kita tidak mengejar peristiwa. Kita masuk ke dalam pengulangan yang penuh maksud. Membaca arus, merapikan simpul, mendayung secukupnya, menyelam seperlunya. Karena di sini, yang berulang adalah doa yang berjalan. Orang-orang tua pernah berbisik tentang awal sebuah pencarian. Seorang putri yang hilang dalam badai. Sebagian menyebut namanya pelan. Simaruning. Lalu menatap laut seperti menatap alamat lama. Sejak itu, setiap perjalanan adalah pertanyaan yang lembut. Setiap kembali adalah jawaban yang tidak tergesa. Anda tidak harus percaya pada legenda untuk merasakan maknanya. Cukup ikuti ritmenya. Saat ini, Anda duduk di ambang rumah panggung. Napas memanjang, bahu merendah, mata menyesuaikan pada cahaya yang jinak. Kita mulai pelan saja. Adegan 1. Keseharian di Bajau. Anda terbangun bukan karena alarm, melainkan karena keluhan kecil lantai kayu di bawah punggung. Suara rumah yang ikut bernapas bersama Anda. Telapak kaki menyentuh papan yang hangat sisa matahari kemarin. Anda menunggu sejenak agar keseimbangan menemukan tempatnya. Di bawah rumah, air tidak memukul tiang. Ia memeluknya. Getarannya merambat ke tulang betis, lalu mereda di lutut. Udara asin masuk perlahan ke paru-paru, membersihkan sisa mimpi. Anda duduk, merapikan selimut tipis, lalu berdiri. Peralatan sederhana menunggu. Periuk yang ramah, sendok kayu yang tahu tempatnya, tali digulung bulat seperti bulan kecil. Ember turun ke air, naik kembali, menetes dengan suara bulat.
Api kayu menyala pelan. Hangatnya menambal jarak antara mata yang baru melek dan pagi yang sudah siap. Jaring Anda terbentang seperti halaman yang ingin dibaca dengan jari. Seratnya sedikit kasar, meninggalkan jejak halus di telapak tangan. Satu simpul mulai longgar. Anda menggunakannya tanpa terburu. Tarik, tahan, raba ulang, kunci. Otot mengingat pola yang pernah diajarkan sore-sore lampau. Di sini, ketelitian berarti makan malam yang cukup. Kesabaran berarti meja yang hangat. Cukup. Anda melangkah ke titian. Papan hari ini sedikit licin. Telapak kaki menegang secukupnya agar tak terpleset. Satu tangan berpegangan pada tiang, satu tangan lain menenteng bakul kecil. Setiap langkah adalah sopan santun kepada laut. Permisi, kata telapak kaki. Silakan, jawab riak yang mengilap. Aroma garam bercampur kayu basah. Dari kejauhan, tawa pendek lewat seperti burung yang singgah sebentar, lalu pindah ke tiang berikutnya. Kalian saling mengangguk tanpa banyak kata. Pagi berjalan sebagaimana mestinya. Perahu lepa menunggu dengan sabar. Rumah kecil yang diciptakan untuk bergerak. Anda mengusap haluannya. Sedikit lengkung yang mengingatkan dagu yang siap menantang angin. Ukiran tipis di kayu terasa seperti nadi yang tenang di bawah kulit jari. Di ujungnya, selembar sambula yang berkibar ringan. Bukan bendera perang, hanya penanda jalan pulang. Anda duduk. Dayung menyentuh air. Masuk dan keluar lagi. Lingkaran-lingkaran kecil tertinggal. Segera dirapikan angin. Satu tarikan lagi. Ritme yang dihafal oleh otot, bukan oleh kata-kata. Bahu Anda turun, tulang punggung memanjang, pergelangan tangan lunak. Arus menulis kalimat miring di permukaan. Anda membacanya dengan telapak kaki dan bangku kayu. Mengetahui kapan harus menahan, kapan memberi sedikit dorong. Setiap ayunan dayung adalah pertanyaan lembut kepada laut. Setiap riak, jawaban yang belum lengkap. Di suatu tempat, legenda berdenyut pelan. Perjalanan yang tidak usai. Pencarian yang diwariskan. Anda tidak mencarinya dengan mata. Anda mencarinya dengan gerak yang konsisten. Dengan napas yang panjang. Titik-titik di kejauhan
bisa jadi perahu tetangga, bisa juga bayang matahari yang beranjak. Anda tidak terburu. Anda memilih tempat yang diingat oleh tubuh Anda. Teluk kecil yang menenangkan suara. Belokan arus yang ramah pada kayu. Ketika waktunya tiba, Anda menurunkan tubuh ke air. Ingin memeluk pergelangan, betis, pinggang, lalu menetap. Telinga menyesuaikan. Suara dunia menyusut menjadi 3 hal. Napas yang diperpanjang, detak jantung yang sabar, dan diam yang ramah. Lamun bergoyang seperti kebun yang bernapas. Anda mendekat pada ikan yang ritmenya mirip napas Anda. Yang terlalu cepat, Anda biarkan berlalu. Tombak Anda tidak tergesa. Matamu bertemu matanya sekejap, lalu Anda memilih secukupnya dan berterima kasih dalam hati. Cukup adalah kata yang menenangkan. Ketika kepala muncul di permukaan, langit menyambut dengan kilau yang jinak. Anda berbaring sebentar, membiarkan air menahan berat badan Anda, membiarkan bahu sepenuhnya turun. Kembali ke Lepa. Anda menata hasil tanpa membuat suara keras. Jaring dijemur tipis di sisi perahu. Simpul-simpul yang tadi longgar kini terasa tegas di telapak tangan. Perjalanan pulang tidak mengumumkan dirinya. Ia hanya terjadi. Satu tarikan, jeda, satu tarikan lagi. Sambil mendayung, Anda mendengar lagu paling tua. Bukan dari mulut siapapun, melainkan dari pertemuan kayu dan air. Di sela-sela nada itu, Duma mitos berbisik, teruskan pencarianmu, tetapi pulanglah setiap kali kamu cukup. Ombak kecil menjawab tanpa tergesa. Anda merapat pada titian seperti menutup kalimat tanpa tanda seru. Perahu ditambatkan dengan simpul yang diajarkan tetua. Kuat, tapi mau dilepas. Anda menepuk haluan sekali. Kebiasaan kecil yang tidak sakral, hanya akrab. Rumah panggung menunggu. Lantai kayu akan mengirimkan salamnya lagi. Hari belum selesai, tapi napas Anda sudah menemukan ritmenya. Pelan, cukup, pulang. Adegan 2. Penyelam muda dan keputusan di laut. Anda duduk di haluan Lepa,
bahu bersandar pada kayu yang menyimpan bekas garam dan matahari. Seorang tetua duduk di samping, menatap permukaan air yang tampak jinak, lalu mengangkat telunjuk, bukan untuk memerintah, tapi untuk mengajak Anda melihat. Dengar tanpa telinga, begitu ajarannya. Anda mengikuti garis halus di permukaan, merasakan gerak kecil yang tidak menonjol, seperti napas yang menurunkan nada. Arus jarang diam. Ia hanya menyembunyikan tenaganya sedikit lebih dalam. Anda menutup mata, mengulang nama-nama angin yang baru diperkenalkan, yang datang miring, yang mengelus dari samping, yang menahan pada jam-jam tertentu. Ketika mata dibuka, lautan yang sama terasa lebih akrab, seperti wajah lama yang akhirnya Anda ingat. Pagi berikutnya, tangan Anda memegang sepotong kayu ringan. Kacamata menyelam akan dibuat dari bahan yang tak ingin menyakiti. Pisau yang tumpul dipilih agar serat kayu patuh pada sentuhan, bukan pada paksaan. Serpih jatuh pelan. Hujan yang malu-malu. Anda mengukur dengan rasa, bukan angka. Yang dicari adalah pas, bukan tepat. Lensa sederhana diletakkan hati-hati, diikat serat yang kenyal, lalu disapih oleh telapak tangan hingga halus. Saat dicoba, dunia di depan bergeser dari kilau menipu menjadi halaman yang bisa dibaca pelan. Benda kecil, keberanian yang tenang. Tetua tidak bercerita tentang badai dengan suara tinggi. Ia menyebut langit yang turun rendah, bunyi kain layar yang mengganti kunci nada, dan cara ombak meminta jarak tanpa berteriak. Dari situ Anda belajar, kehati-hatian bukan lawan keteguhan. Keduanya tumbuh dari akar yang sama, rasa hormat. Ketika garis gelap berkumpul di kejauhan sore itu, Anda memilih menepi lebih dini. Tidak ada drama, hanya keputusan yang benar, yang seperti semua keputusan baik. Jarang berisik, lepas beban yang tak perlu, longgarkan bahu. Dengarkan hujan berjalan jauh di sana. Menunggu ternyata adalah bagian dari bergerak. Air akhirnya kembali rata. Kabar beredar seperti angin. Arus membawa ikan lebih dekat permukaan. Godaan muncul, manis. Anda menimbang kata yang sudah menjadi sahabat perjalanan. Cukup. Dalam menimbang yang pelan, lahir jawaban yang juga pelan.
Pilih rute sedikit memutar. Jangan menantang puncak arus. Buka diri pada rezeki yang secukupnya. Keberanian di sini bukan menerjang, melainkan menahan diri. Di laut seperti di kepala. Yang mahal itu bukan tenaga, melainkan rem. Latihan napas dimulai tanpa seremoni. Anda duduk di lantai perahu. Punggung menempel pada sisi kayu yang hangat sisa matahari. Tarik pelan, tahan sejenak, lepas lebih pelan lagi. Hitungannya tidak mencari rekor. Ia menyeimbangkan pikiran agar tidak lebih cepat dari tubuh. Setelah beberapa putaran, dunia menurunkan kecepatannya setengah langkah. Ketua menyelipkan kalimat yang sederhana. Napas adalah jangkar yang bisa dibawa kemana saja. Anda menyimpannya di dada seperti batu kecil yang halus. Ketika turun ke air nanti, jangkar itu tidak terlihat, tapi terasa. Ketenangan bukan keadaan, ia tindakan yang diulang. Menjelang penyelaman, Anda punya 3 kebiasaan kecil. Mengusap permukaan air dengan ujung jari. Menepuk haluan lepas sekali. Sapaan untuk rumah yang bergerak, lalu menengok sebentar ke langit. 3 gestur ringan yang tidak mengubah arus, tapi mengubah Anda. Setelah itu, tubuh masuk ke air. Dingin memeluk perlahan. Pergelangan, betis, pinggang. Telinga menyesuaikan. Dunia menyusut menjadi 3 bunyi. Napas yang diperpanjang, detak yang sabar, diam yang ramah. Di bawah permukaan, padang lamun bergoyang seperti kebun yang bernapas. Anda tidak mengejar, Anda menyertai. Ikan yang ritmenya terlalu cepat dibiarkan lewat. Yang ritmenya mirip napas Anda didekati. Ketika jarak cukup lembut, keputusan diambil seperti menutup buku tanpa suara keras. Menangkap secukupnya, meninggalkan esok untuk esok. Dalam setiap gerak, gema lama menyertai. Pencarian yang diwariskan dari nama yang jarang disebut lantang, Simaruning, yang hilang di badai dan diingat dengan kesabaran. Setiap penyelaman bukan perburuan. Ia ziarah yang tenang.
Sore itu, seorang kabat muda ikut. Matanya terang, geraknya sedikit lebih cepat dari yang perlu. Anda tersenyum melihat potret diri Anda beberapa musim lalu. Tanpa ceramah, Anda menunjukkan bayangan perahu sendiri. Bagaimana jika jatuh pada sudut yang salah, ikan akan ragu. Satu contoh, satu ubah posisi, ia mengangguk. Pengetahuan di laut suka jalur pendek. Dari mata ke tangan, dari tangan ke kebiasaan. Kalian pulang ketika langit menaruh tembaga pada air. Di titian, kabar berjalan sebagaimana mestinya. Angin dari mana? Hasil seberapa? Rencana esok seperti apa? Anda menyerahkan sebagian hasil ke keluarga, sebagian ke asap kayu, sebagian untuk ditukar pada kebutuhan sederhana. Di alur yang tidak berubah banyak dari hari ke hari, ketenangan tumbuh. Bukan tiba-tiba, tetapi pasti. Malam, Anda dan tetua duduk di depan papan catatan yang sudah kenyang goresan. Di situ, arus menjadi garis halus. Belokan menjadi tanda singkat. Dan waktu menjadi kurva kecil yang memanggil jeda. Tidak ada kalimat. Namun esok akan mengerti maksudnya. Bintang, kata tetua, adalah huruf tua yang tidak mudah pudar. Ada bintang untuk berangkat, ada bintang untuk pulang. Anda menyimpan satu di kepala, bukan untuk diminta, hanya untuk diingat ketika langit cukup jernih. Rute yang Anda bayangkan bukan garis lurus. Ia memeluk arus, mengikuti angin, singgah di teluk yang ramah. Peta yang tenang adalah doa yang tidak lantang. Tetua minta Anda bercerita balik. Anda jujur tentang hari ketika hampir tergoda mengejar yang besar. Anda ceritakan bagaimana Anda memperlambat, membiarkan kesempatan itu lewat, dan tetap pulang tanpa merasa kurang. Ia tidak memuji, tidak juga menegur, hanya mengangguk. Afirmasi yang sunyi selalu terasa paling hangat. Di rumah panggung, lampu kecil menjaga malam dari gelap yang berlebihan. Alat dibersihkan, kacamata kayu dilap sampai sisa air terakhir hilang.
tali digulung ulang agar besok tidak mengundang kusut. Setiap benda punya tempat. Setiap tempat punya alasan. Kerapian seperti ini bukan perfeksionisme. Ini cara membebaskan kepala agar esok tidak mencari-cari dulu sebelum bekerja. Makan malam yang sederhana menghangatkan perut. Percakapan pendek mengisi hati secukupnya. Tugas utama malam, tidur. Sebelum berbaring, Anda berdiri di teras kecil. Pilih satu bintang yang tadi sudah Anda simpan. Lalu biarkan ia tinggal di kepala tanpa tugas. Anda tidak meminta apa-apa. Mengetahui ia ada sudah menenangkan. Di dalam, Anda mengatur napas seperti siang tadi. Tarik, tahan, lepas. Otot yang letih mengirim kabar ke kepala untuk menurunkan suara. Kantuk tidak diburu. Ia dipersilahkan. Dalam setengah kantuk, Anda merencanakan ulang hal paling sederhana. Mengukur waktu di bawah air dengan rasa, bukan angka. Membelok sedikit lebih awal, agar riak tidak pecah pada sudut yang salah. Mengucap cukup, tepat pada waktunya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Pelajaran tetua berubah dari kalimat menjadi kebiasaan. Menoleh sebelum menikung, mendengar sebelum melangkah, menahan sebelum melepas. Keduanya, laut dan Anda, saling mendidik tanpa marah. Anda rebah. Lantai kayu membalas dengan keluhan kecil yang akrab. Mengingatkan bahwa pencarian lama terus berlanjut. Tapi selalu memberi izin untuk pulang setiap senja. Air di bawah rumah menata pantulan. Di luar jendela, lepa beristirahat. Jimat kecil di haluan tertidur. Malam mengendurkan simpul-simpul hari. Pelan. Cukup. Pulang. Adegan 3. Mencari jejak Putri Simaruning. Malam merapat dari segala arah, dan desa seolah menarik napas panjang. Di sela rumah panggung,
mengalun sebuah lagu yang tidak dikejar nada. Ia datang pelan, menata udara seperti tangan yang merapikan selimut. Bait-baitnya menyimpan peta, arah angin di bawah bintang tertentu, tinggi bulan yang menyuruh menunda. Jam arus menggeser nada di sisi perahu. Anda duduk di tepi titian, membiarkan telinga menerima, membiarkan tubuh yang menafsir. Lagu ini tidak ditulis di kertas. Ia ditulis di otot, di telapak, di dada, di ritme napas Anda. Bayangkan Anda duduk di haluan lepa. Laju perahu seperti langkah orang yang tak ingin membangunkan bayi. Seorang tetua menyanyikan bait pertama. Fajar yang belum selesai. Bulan seperempat. Arus yang menunggu keputusan. Bait berikutnya memintal belok kecil sebelum tanjung yang bentuknya seperti bahu tertidur. Anda tidak menghafal. Anda mengikuti. Di sela-sela nada rendah itu, legenda berdenyut tipis. Konon dari zaman ketika orang-orang pertama berangkat mencari yang hilang, menyimpan jejak putri dalam jalur bintang. Nama itu nyaris tak diucap, Simaruning. Namun arah pulang meresap ke dalam kebiasaan yang lembut. Di haluan tergantung benda kecil, sepotong kayu dipahat tipis, seutas serat diikat tenang. Serpih kerang memantulkan cahaya seadanya. Orang menyebutnya jimat, tetapi bagi Anda, ia lebih mirip pengingat. Saat mata menajam karena lelah, ia mengajak menurunkan nada. Saat jemari ingin menggenggam terlalu erat, ia meminta sedikit mengendur. Ujung jari Anda menyentuhnya. Dingin yang ramah, bukan asing. Simpul-simpul pada talinya bukan sembarang lilitan. Tiap putaran pernah diajarkan pada sore dengan angin yang malas-malas, supaya perahu tidak cepat terseret ajakan ombak, supaya hati tidak cepat terbawa cerita ikan besar. Anda memperhatikan satu simpul yang paling dekat. Tetua menyebutnya simpul penunda. Bukan untuk mengikat benda, melainkan mengikat keinginan agar tidak berlari mendahului nalar. Anda belajar mengikatnya pelan-pelan, lalu melepaskannya pelan-pelan. Seperti mengikat dan melepas hari-hari Anda sendiri. Dalam gerak yang sederhana ini, ada pelajaran yang menyelamatkan, yang bisa menunggu, sebaiknya menunggu. Di bawah rumah panggung, tiang penyangga memeluk air.
Pada salah satunya ada goresan-goresan halus, kalender pasang bulan. Satu garis kecil menandai pastang yang besok akan lebih tinggi. Dua garis miring mengingatkan angin akan condong berpindah arah. Satu titik dilingkari menandai malam ketika laut diminta istirahat. Anda menambahkan goresan tipis, sekedar pengingat tentang pergeseran arus di jam antara senja dan malam. Kayu yang hangat menjawab dengan sabar, seolah menyimpan catatan bagi siapapun yang memerlukannya esok. Pada malam ketika laut diminta istirahat, suara desa terdengar lebih jelas. Denting piring dari dapur kecil, tawa pendek yang tidak berlomba, percakapan yang menolak nada tinggi. Di halaman, seseorang menata sesaji sederhana. Sejumput nasi, sehelai daun, setetes minyak diletakkan rapi. Tidak ada larangan yang menakut-nakuti. Yang ada rasa hormat yang menguatkan. Perahu berbaring seperti orang yang menjaga orang tua tidur siang. Waspada, tidak gaduh. Anda berjalan di titian tanpa menanyai alasan. Alasan itu sudah dirasakan bersama. Ikan pulang, angin pulang, anak-anak pulang. Desa pun pulang ke dirinya sendiri. Ketika Anda menunduk ke permukaan, padang lamun bergoyang seperti kebun yang bernapas. Hijau yang pasrah sekaligus tabah, tempat bermain bagi yang kecil. Tempat bersembunyi bagi yang rapuh, tempat tumbuh bagi yang belum genap. Anda memandang ke bawah seperti membaca halaman buku dengan huruf yang bergerak halus. Kebun ini tidak berpagar. Ia dijaga oleh kesabaran. Di sini, yang bergegas justru tersesat. Yang pelan menemukan jalan pulang. Dalam kebiasaan desa, jaring tidak ditebar sembarang hari. Sebagian malam untuk membiarkan. Anda mengangguk pada kebiasaan itu. Karena membiarkan adalah cara lain untuk merawat. Di bengkel kecil dekat dermaga, kayu berbicara tanpa suara. Papan yang belum menjadi apa-apa. Kayu yang sudah setengah bicara. Serutan menyusun lantai seperti salju tropis yang sabar. Orang tua mengajarkan, kayu untuk lepa tidak dipilih terburu. Ia harus didengar dulu. Dari mana ia tumbuh? Angin apa yang sering mengajaknya bergoyang?
musim apa yang paling lama menemaninya. Kelak, ketika ia menjadi perahu, semua ingatan itu kembali sebagai sifat. Sabar atau cepat lelah, teguh atau mudah cemas. Anda mengangkat sepotong tapan. Beratnya tidak menyakitkan. Urat-uratnya seperti jalan setapak. Anda mengusapkannya dengan telapak yang tidak bersarung agar kayu mengenal suhu tubuh. Pahat tidak dipaksa melawan arah serat. Serat memimpin, alat mengikuti. Pelajaran ini terdengar akrab bagi hidup. Jangan memaksa jalan ketika yang di depan justru mengajak memutar sedikit. Satu demi satu, papan menyesuaikan haluan yang sudah mengenal angin. Tidak ada sudut yang keras. Semua menunduk menjadi lekuk yang ramah pada air. Seorang pemuda memahat bagian kecil, sepele di mata terburu. Padahal di situ perahu menjaga kehormatannya. Ketika pas, tidak ada sorak. Hanya napas yang memanjang dan rasa lega yang tak perlu diucapkan. Di sudut bengkel, sebuah palu tua dengan kepala besi tidak lagi sempurna tidur berdampingan dengan alat baru. Ia tidak dibuang. Alat yang sudah lama berdialog dengan kayu sering lebih fasih daripada yang berkilau. Ketukan yang tidak keras justru menembus lebih dalam. Perahu yang selesai pelan adalah pernyataan sunyi bahwa kesabaran, bila diberi ruang, mengukir jalan pulang. Kembali ke haluan. Jimat kecil tadi bergoyang seperti kepala yang mengangguk. Ia bukan benda yang membuat segalanya tiba-tiba mudah. Ia hanya pengingat agar yang sulit tidak dibuat lebih sulit. Anda tersenyum pelan, menyadari betapa banyak pengingat yang tersimpan pada tubuh sendiri. Cara menapak di titian, cara menelan napas sebelum turun, cara menoleh sebelum menikung. Di kejauhan, lagu pertama malam ini kembali berhembus. Bait yang rendah, peta yang lembut. Anda ikut menyenandungkan sepotong baris. Tidak sempurna, tapi setia. Setiap nada mengantar keputusan kecil. Sedikit ke kiri sebelum tanjung, sedikit menahan di mulut teluk, sedikit memberi saat arus mengajak. Lagu menjadi cara berbincang dengan laut,
Laut menjawab dengan cara yang sama pelannya. Menjelang pulang, Anda melewati tiang dengan goresan kalender. Sekilas, Anda membaca besok. Tidak seterang almanak, namun cukup jelas bagi tubuh yang akan bekerja. Jam ketika pasang berbaik hati. Menit ketika angin biasa menggoda. Saat yang paling adil untuk menunda. Rencana disimpan di kepala seperti menaruh piring di rak. Tidak berat, tidak berlebih, tidak akan jatuh ketika ditarik perlahan. Di ambang pintu, keluarga menyiapkan barang kecil untuk esok. Tali digulung gulang, kacamata kayu dilap. Bakul dikosongkan dari sisa hari ini. Keteraturannya menenangkan. Bukan pertunjukan, hanya cara rumah memastikan pagi tidak perlu memanggil-manggil dulu. Sebelum lampu dimatikan, Anda menoleh ke lepa yang sudah siap. Pada haluan, jimat tertidur. Pada sisi, serat kayu berkilaunya jinak. Udara menyatukan garam, sisa asap, dan percakapan yang tadi belum selesai menjadi satu aroma yang ramah. Di luar jendela, bintang yang Anda pilih semalam duduk di tempat yang mudah dicari. Anda tidak meminta apa-apa darinya. Mengetahui ia ada sudah menenangkan. Misteri di desa ini tidak menakut-nakuti. Ia hanya nama lain bagi sesuatu yang kita kenal pelan-pelan. Lagu sebagai peta, jimat sebagai pengingat, kalender sebagai percakapan, lamun sebagai kebun, perahu sebagai rumah yang bergerak. Dengan kepala yang ringan, Anda memberi izin pada malam untuk menutup halaman. Besok, halaman yang sama akan dibuka kembali. Dan Anda akan membacanya dengan rasa yang sedikit lebih dalam. Adegan 4. Ikan menjadi angka. Pagi di darat punya pijakan yang lain. Dari titian ke tanah, telapak kaki Anda berpindah dari kayu yang lentur ke bumi yang tegas. Pasar menyambut dengan suara yang tidak tergesa. Meja-meja kayu tersusun rapi, bakul-bakul duduk seperti baris kalimat yang ingin dibaca pelan. Hasil tangkapan Anda diletakkan pada alas bersih. Seorang pengumpul menggeser pemberat di timbangan, lalu berhenti di titik yang pas. Angka bergerak lembut, seperti ombak kecil,
maju setapak, mundur setapak, sebelum menemukan keseimbangan. Nilai di sini tidak kaku. Ia mengikuti musim, jarak, dan pengetahuan yang tumbuh di antara kata-kata yang hemat. Cukup kembali terasa sebagai rumah. Aroma darat berbeda. Kertas, tinta yang mengering, kain yang menghirup angin. Di sini, ikan pelan-pelan berubah menjadi angka, dan angka berjalan lebih jauh dari desa. Sebagian Anda serahkan untuk kebutuhan hari ini. Sebagian dijemur atau diasinkan. Sebagian ditukar menjadi alat yang sabar. Dalam pembagian itu, ritme yang Anda bawa dari laut menyelaraskan kepala. Menakar tanpa berlebih. Mencatat tanpa gaduh, menerima tanpa kehilangan diri. Siang mengajak singgah ke rumah seorang saudagar. Ruangannya teduh, porselen halus duduk tenang, bukan untuk pamer, hanya karena memang cocok duduk di situ. Peta rute dagang terbentang di meja. Urat tipis yang menghubungkan Teluk, Muara, Dermaga. Di rak, timbangan kecil tidur berdampingan dengan jam pasir. Satu menghitung berat, satu menghitung sabar. Uap teh naik tanpa terburu, membuat waktu mengendur selangkah. Ia menanyakan musim, kebiasaan arus, jam-jam ketika lampu-lampu desa meredup. Anda menjawab pendek. Sisanya Anda titipkan pada bahasa laut yang jarang mau dipadatkan menjadi kalimat. Kesepakatan lahir seperti riak, hampir tak bersuara, tapi jelas arahnya. Sore bergeser, dan balai dekat dermaga menjadi panggung kecil bagi kertas-kertas. Jadwal tambat, izin tangkap, hari-hari ketika dermaga diminta lengang. Stempel turun seperti telapak tangan menutup percakapan. Bukan keras, hanya pasti. Anda mendengar kabar tentang bantuan alat. Hangat, rapi, disusun dengan jarak sopan. Kepala Anda menyimpannya di rak yang tidak paling depan. Lebih dulu Anda simpan arah angin, tinggi pasang, serta goresan tipis pada tiang rumah yang berkata banyak tanpa suara. Laut tidak membaca cap, tetapi ia menghormati ketertiban yang memudahkan banyak orang hidup berdekatan. Dari jendela menghadap laut, hamparan biru tampak kecil seperti kain di atas meja. Anda tahu, itu hanya sudut pandang yang jinak. Dekat-dekat,
ia kembali luas dan mendalam, kembali menjadi guru yang tegas. Dalam perjalanan pulang, sebuah warung kecil menyapa dengan tumpukan padi. Kantong garam diikat sederhana, dan buku catatan yang gemar menunggu. Penjual menyebut cuaca besok tanpa ramal. Hanya ingat pola yang sering kembali. Anda membawa kabar itu sebagaimana membawa ikan asap. Wajar, tidak berlebihan. Titian menyambut dengan bunyi yang Anda hafal. Perahu lepa ditambat tenang. Simponya kuat, tapi mau dilepas. Di rumah, makan malam sederhana menghangatkan perut. Percakapan pendek mengisi hati pada porsi yang benar. Alat dibersihkan, kacamata kayu dilap hingga tetes terakhir lenyap. Tali digulung ulang agar besok tidak mengundang kusut. Kerapian seperti ini bukan pertunjukan. Ini cara membebaskan kepala agar pagi tidak perlu memanggil-manggil dulu sebelum bekerja. Di dua dunia, arus dan angka, napas Anda menjaga jembatan. Di laut, napas memeluk arus. Di darat, napas memeluk angka. Keduanya bukan lawan. Keduanya adalah jalan berbeda menuju cukup. Di amang malam, seorang kerabat muda menceritakan pasar pertamanya. Ada bangga yang lunak di matanya. Anda mengajaknya menatap haluan. Besok angin mungkin datang agak miring. Ia mengangguk. Menyimpan kabar itu seperti kunci kecil di saku yang aman. Langkah pulang menjadi bagian dari pulang yang lebih besar. Pulang ke ritme yang menjaga, ke kebiasaan yang meneduhkan. Lampu-lampu kecil menyala di bawah rumah panggung, menjahit air menjadi kain lembut yang memeluk tiang-tiang. Anda duduk di tepi lantai, memandang titik yang tak punya nama. Tempat hari ini dan esok berjabat tangan tanpa suara. Di sana, Anda mendengar gema lama. Pencarian yang diwariskan tentang putri yang hilang dan bintang yang menandai jalan. Nama itu jarang diucapkan lantang. Simaruning. Tapi arahnya telah tinggal di kebiasaan. Menahan sebelum melepas. Menoleh sebelum menikung. Menunda ketika perlu menunda. Renungan tenang malam kembali lembut, seperti awal kisah. Anda duduk di ambang pintu rumah panggung, membiarkan suara air di bawah rumah menyatu dengan napas Anda. Tarik pelan.
bertahan sejenak, lepas lebih pelan lagi. Hari menutup dirinya tanpa tergesa. Ada jaring yang rapi, alat yang kembali ke tempatnya. Sisa wangi kayu yang tinggal isyarat. Cukup terasa utuh, tidak penuh, tidak kosong, pas. Ingatan hari-hari menata diri seperti piring di rak. Lantai kayu yang berderit ramah, ember yang menetes bulat, dayung yang masuk dan keluar, tulisan tangan arus, padang lamun yang bernapas, angka di timbangan yang berhenti di tempatnya, peta yang dibuka lalu digulung tanpa gaduh, stempel yang turun tanpa nada tinggi. Anda tidak perlu menghafal. Biarkan semua menjadi gambar yang pelan. Di satu sisi, misteri yang kita datangi. Lagu sebagai peta, jimat sebagai pengingat, kalender pasang bulan, kayu yang mengingat angin, tidak menuntut jawaban panjang. Ia hanya mengundang kehadiran yang pelan, agar makna kecil bisa terdengar. Jika ada kesulitan yang sempat disinggung, biarkan ia menemukan tempatnya tanpa mengeraskan hati. Di sini, kehati-hatian bukan takut, ia penghormatan. Menunggu bukan kosong, ia cara air mengembalikan napasnya. Anda telah melihatnya berkali-kali, ketika awan menebal di kejauhan, ketika arus mengajak terlalu cepat, ketika kabar di pasar terdengar manis. Harap secukupnya membuat perahu tetap seimbang. Bayangkan perahu yang ditambat rapi. Tali tidak terlalu tegang, tidak terlalu longgar. Air menyentuh lambung tanpa niat menggoyang lebih dari perlu. Di atasnya, bintang yang Anda pilih masih duduk di tempatnya, menandai rute pulang yang sederhana. Anda tidak wajib berlayar, cukup tahu jalur pulang selalu ada. Pengetahuan kecil seperti ini membuat malam luas, tapi tidak kosong. Sekarang, pilih suara paling lembut di sekitar Anda. Desah udara, atau bayangan ombak yang Anda simpan di kepala. Dengarkan itu saja. Biarkan yang lain berdiri lebih jauh. Biarkan tubuh percaya bahwa hari ini selesai dengan baik. Biarkan pikiran percaya esok menemukan jalannya sendiri. Melalui lagu yang pelan, tanda di tiang,
garis air yang Anda kenal. Seluruh kisah ini bisa ditaruh di tepi tempat tidur seperti dayung di geladak. Ia akan menunggu sampai Anda bangun. Tidak ada yang perlu dikejar malam ini.